Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syariza Abimayu dengan NIM 193233087. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS teknologi beton saya. Latar belakang FRP, Fiber Reinforced Concrete atau beton bertulang serat, dapat didefinisikan sebagai bahan komposit yang terdiri dari campuran semen, mortar atau beton dan serat-serat yang sesuai terpisah-pisah tersebar merata, serta yang digunakan pada FRC ini termasuk serat baja, serat kaca, serat sintetis, dan serat alami. Di dalam serat yang berbeda ini, karakter beton bertulang serta berubah dengan berbagai beton, bahan serat, geometri distribusi, orientasi, dan kepadatan. Beton yang diperkuat dengan syarat lebih murah daripada rebar yang diikat dengan tangan sambil tetap meningkatkan kekuatan tarik berkali-kali. Kelebihan dari penggunaan FRC: yang pertama, kuat tariknya sangat tinggi. Yang kedua, sangat ringan. Yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan sangat mudah dan cepat. Yang keempat, pekerjaan perbaikan atau perkuatan jembatan tidak memerlukan penutupan lalu lintas. Yang kelima, tidak memerlukan area kerja yang luas. Yang keenam, memerlukan sambungan walaupun bentang yang harus diperkuat cukup pakaian. Yang terakhir, tidak mudah berkarat. Kekurangan dari penggunaan FRC: yang pertama, kurang tahan terhadap suhu yang tinggi dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Bahan perekat epoksi resin akan berubah dari kondisi keras menjadi lunak. Yang kedua, kurang tahan terhadap sinar ultraviolet, sehingga untuk mengisi kekurangan diperlukan metode proteksi, misalnya pelapisan atau penutupan dengan mortar. Pedoman umum perencanaan: yang pertama, batasan perkuatan. Syarat ini membatasi bila perkuatan yang dilakukan mengalami kegagalan akibat apapun. Maka struktur exciting harus mampu memikul kombinasi pembebanan sebagai berikut, dengan rumus struktur umumnya seperti gambar berikut. Sementara ketahanan terhadap kebakaran secara umum tidak perlu tidaknya adanya tambahan fireproof. Faktor reduksi FRP akibat lingkungan: dalam jangka waktu lama, lingkungan dapat menyebabkan kekuatan FRP berkurang. Perkuatan lentur. Inilah rumus dari renggangan rencana dalam gambar berikut. Perkuatan geser. Partial faktor reduksi untuk FRP dengan memakai rumus berikut, di mana untuk mencari renggangan rencana menggunakan rumus pada gambar ini. Dan untuk mencari perkuatan konfirman kolom menggunakan rumus renggangan rencana pada gambar berikut. Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses pelaksanaan sehingga saat FRP diaplikasikan tidak mengalami kecacatan atau kesalahan teknis. Yang pertama, melakukan persiapan permukaan. Permukaan beton yang akan diperkuat harus merupakan permukaan yang kuat dan padat. Tidak ada keropos atau bagian lemah lainnya, serta harus bersih dari debu dan kotoran, dengan tujuan agar ikatan yang baik sehingga material perkuatan dengan beton lama menjadi satu kesatuan. Perbandingan campuran: untuk menghasilkan mutu dari material bonding yang digunakan dalam perkuatan sesuai dengan direkomendasikan dari pabrik, maka perbandingan campuran dari material harus diikuti dengan cepat.
report live adalah waktu yang dibutuhkan dari pengadukan hingga material tersebut terpasang. Apabila waktu telah melebihi report live-nya, maka material sudah tercampur, jangan digunakan. Setelah pelaksanaan juga perlu dilakukan kontrol kualitas dengan tujuan untuk melihat lekatan antar epoksi adhesif yang digunakan untuk melekatkan FRP dengan beton. Kesimpulannya, dari uraian dan contoh perhitungan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pemberian FRP untuk perkuatan lentur balok dapat meningkatkan kuat lentur suatu balok. Yang kedua, kapasitas lentur balok dibatasi agar penampang masih dalam kategori ductile. Yang ketiga, kapasitas lentur balok dibatasi agar tidak terjadi keruntuhan debonding antar FRP dengan beton pada bagian ujungnya. Untuk mendapatkan hasil perkuatan yang tepat guna dan mencegah sesuatu yang tidak diharapkan, maka diperlukan koordinasi antara pihak-pihak yang melakukan investigasi, pengujian, evaluasi, dan pelaksanaan. Diperlukannya keterlibatan semua pihak, mulai dari konsultan perencana, konsultan pengawas, konsultan spesialis, dan supplier dari bahan-bahan perkuatan. Dan yang terpenting, masing-masing tahapan harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.